nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keikhlasan sebagai penghias dan perhiasan bagi jiwa-jiwa kita orang-orang yang beriman, agar apa yang kita amalkan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan membahas beberapa pembahasan yang berkaitan dengan al-udhiyah, berkaitan dengan berkurban. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Poin yang pertama yang ingin kita kaji adalah apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu al-Arabi al-Maliki rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Aridatul Ahwazi, laisa fi fadlil udhiyati hadithun sahihun wa qad rawan nasu fiha ajaiba lam tasih. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan berkurban. Dan orang-orang telah meriwayatkan dalam masalah kurban ini hadis-hadis yang aneh, yang tidak sahih, yang tidak valid riwayatnya, sanadnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan, fadilah dari berkurban menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah adalah hadis yang tidak sahih. Kalau ada hadis yang berbicara tentang keutamaan berkurban, maka itu adalah hadis yang dhaif atau dhaifun jiddan, atau yang lebih parah daripada itu. Ini poin yang pertama. Maka kalau kita meriwayatkan suatu hadis atau kita mendengar suatu hadis yang kita tidak tahu tentang kesahihannya, maka kita harus waspada dan hati-hati. Tidak sembarang menyampaikan atau menyandarkan suatu perkataan, suatu perbuatan, suatu hukum ya yang tidak sahih, yang tidak valid, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya manhajnya para ulama at-tatsabbut, mencari kebenaran, mencari keabsahan, mencari kevalidan suatu riwayat. Apabila kita ragu tentang riwayat itu, kecuali kalau dia mengatakan rawahul Bukhari dalam sahihnya, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, maka ini enggak butuh lagi untuk kita bertanya sahih apa enggak. Ya, tidak perlu lagi kita mengatakan sahih ke hadisnya ini. Kalau yang meriwayatkannya itu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau Imam Bukhari mengatakan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, maka kita perlu bertanya hadisnya sahih atau tidak. Karena di hadis itu ada hadis yang dhaif. Di dalam kitab apa? Al-Adabul Mufrad. Dan kitab Imam Bukhari juga yang bernama At-Tarikhul Kabir. Tapi ini poin yang pertama. Kemudian ikhwatul iman azzani Allah wa iyyakum, kaitan dengan masalah berkurban. Bayanu jinsi ma yudhhi bihi. Penjelasan tentang jenis yang dikurbankan, jenis hewan dan binatang yang dikurbankan. Di dalam Islam ini meletakkan sebuah neraca aturan standar.
Di antaranya adalah aturan dalam masalah hewan yang ditetapkan yang bisa dijadikan sembelihan pada hari raya Idul Adha dan hari raya atau hari-hari tasyrik. Standar ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-34. Jenis binatang, jenis hewan yang bisa dikurbankan. Allah mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakaha. Setiap umat itu kami jadikan sembelihan. Berarti setiap umat itu ada ibadah mereka. Ibadah apa? Sembelihan. Liyadhkuru ismallah, agar mereka mengingat nama Allah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari bahimatul an'am. Ini dia. Ayat ini yang menjadi standar jenis hewan yang bisa dikurbankan. Dari kategori apa? Bahimatul an'am. Nah, kita ingin kembali mengetahui apa jenis dari bahimatul an'am. Kalau kita terjemahkan secara letterleknya binatang ternak. Binatang ternak kan banyak kalau menurut bahasa Indonesia. Bismillah. Ayam binatang ternak. Binatang ternak menurut kita. Bebek binatang ternak. Iya, banyak binatang-binatang ternak. Kalau kita dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi mari kita sebutkan penjelasan para ulama. Qala Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan, hiyal ibil wal baqar wal ghanamu. Qalahu al-Hasan wa Qatadatu wa ghairu wahidin. Bahimatul an'am itu ada berapa? 3. Onta, sapi, kambing dengan jenisnya. Ada jenis kambing biasa, ada jenis domba. Wa qala Ibnu Qudamah, wa la yujzi'u fil udhiyati ghairu bahimatil an'am. Tidak sah hewan kurban selain dari jenis bahimatul an'am. Ya, antum mau berkurban pakai ya, ayam satu kandang, mungkin lebih mahal daripada sapi, apa enggak? Iya. Oh, saya pengennya kurban pakai ayam 2 kandang Ustaz. Enggak sah kurban. Karena ini standarnya, ini racanya dalam syariat. Harus menurut jenis bahimatul an'am ini. Orang Arab mengatakan bahimatul an'am itu ya 3 ini. Onta, sapi dan kambing ini. Dan sebagian para ulama memasukkan di antara bahimatul an'am itu adalah apa? Kerbau. Ya. Karena dia satu rumpun dengan apa? Dengan sapi. Sama seperti domba satu rumpun dengan kambing. Dan ijma' para ulama ya tentang perkara ini. Taib ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, li'annal udhiyata ibadatun kal hadi. Karena berkurban itu adalah ibadah. Dan kita tahu semua ibadah itu berpatokan kepada dalil. Sebagaimana hadiyu, sembelihan. Apa al-hadiyu? Guru? Sembelihan orang yang melakukan ibadah haji namanya al-hadiyu. Haji apa?
tamattu dan qiraan. Nah, itu dia. Fala yushra'u minha illa ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah kecuali apa yang datang dengannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada riwayat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walam yunqal anhu alaihi salatu wassalam annahu ahda aw dhahha bi ghairil ibli wal baqari wal ghanam. Nabi SAW tidak pernah berkurban atau menyembelih hadiu selain dari 3 ini, onta, sapi atau kambing. Bisa di sini kita tekankan ikhwatal iman, meskipun niat kita baik, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul itu nggak bisa. Nggak bisa. Buktinya kalau antum mau pakai ya ayam paling keras nomor 1 yang paling mahal sudah. 1 truk, 2 truk, 5 truk. Untuk pakai kurban nggak sah kurban antum. Padahal niatnya apa? Niatnya baik berkurban. Taib. Kemudian poin yang ketiga, biar tersusun secara sistematis pembahasan kita ini, al-afdal fi dhahaya. Apa jenis ya di antara 3 bahimatul an'am ini yang paling utama menjadi hewan kurban? Samsul, onta. Kumbe nah. Ya beli ya mahal. Nah, dia besar, dia mahal, tahin. Kita terima alasannya secara logika dulu. Yang lain? Sapi. Nah, kumbe apa alasannya balan sapi? Penduduk setempat lebih senang makan sapi. Allah. Dari akli dang kadu ini. Nek nama narak badak teng ni hadisnya dulu ini. Ini ya beli ya mahal. Ini makanan penduduk setempat mayoritas sapi. Kambing apa alasannya? Karena menyeluruh. Taib kalau begitu. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ada 2 pendapat para ulama. Nanti kita akan sebutkan mana pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang pertama mengatakan annal afdala fi dhahaya al-ibil summa al-baqar summa al-ghanam wa huwa mazhabul hanabilah wasy-syafi'iyyah. Yang paling utama hewan kurban itu mulai dari onta, kemudian sapi, kemudian kambing, berurutan tadi. Onta, pas jam, sapi, kemudian kambing. Ini menurut mazhabnya siapa? 2 mazhab, mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'iyah. Ulama-ulama Hambali dan ulama Syafi'i dan mazhab kita, mereka mengatakan apa? Yang paling utama itu urutannya mulai dari onta, kemudian di bawahnya sapi, kemudian di bawahnya apa? Kambing. Kita ambil ucapan ulama Syafi'i, Imamul Muzani. Apa kata beliau? Wal ibilu ahabbu ilayya an yudahhi biha minal baqar wal baqaru minal ghanam. Kata Imamul Muzani, unta itu lebih saya sukai untuk dijadikan hewan kurban daripada sapi, dan sapi lebih saya cintai daripada kambing. Baik, pendapat yang kedua, annal afdal fil dhahaya huwa ad-dha'n. Yang paling utama dijadikan hewan kurban itu adalah kambing. Baik. Wa huwa mazhabul malikiyyati wa qaulun lil hanafiyyati. Ini mazhab para ulama Malikiyah dan salah satu pendapat ulama Hanafiyah. Apa kata ulama Hanafiyah? Wa afdaluhal ghanam. Yang paling utama itu adalah apa? Kambing. Wa qala Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, zahaba Malikun ila anna al-afdala fi ad-dhahaya al-kibash, summa al-baqar, summa al-ibil. Yang paling utama adalah, kata Imam Malik,
domba, kambing, kemudian sapi, kemudian kebalikan madhab apa? Madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Baik Abu Zain, sebenarnya turut nangka ini. Kambing, kumpi mudayan. Ada di mana-mana. Sapi juga ada di mana-mana. Baik, kita ambil beberapa dalil, ya, beberapa dalil, kemudian baru kita bisa menjelaskan mana yang lebih utama. Yang pertama dalil pendapat yang mengatakan apa? Onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Hadis yang populer riwayat Bukhari wa Muslim tentang orang yang datang pada hari Jumat. Man raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang datang pada waktu pertama seolah-olah dia mengorbankan unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, yang datang pada waktu yang kedua seolah-olah dia mengorbankan faka'annama qarraba baqar, mengorbankan apa? Sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, yang datang pada waktu yang ketiga faka'annama qarraba kabshan, seakan-akan dia mengorbankan seekor kambing atau lihat. Ini menunjukkan ikhwatul iman. Di sini Nabi SAW menjelaskan sisi keutamaan. Yang pertama datang ke rumah Allah pada hari Jumat itu berhak mendapatkan seperti dia ngorban apa? Ini menunjukkan kelas wahid kurban itu adalah apa? Unta. Kemudian sapi, kemudian kambing. Baik. Kemudian alasannya, ya, sebagaimana alasannya Abu Miqdad tadi, wali annal udhiyata yutaqarrabu biha sahibuha ila Allah. Karena kurban ini wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fakullama kanat aktsara lahman kanat afdal. Semakin banyak dagingnya semakin utama. Kemudian juga para ulama beralasan, ya, sebutkan dalam kitab Ar-Radul Murbi', onta ini sebagaimana dikatakan Miqdad juga lebih mahal, dan itu yang lebih bermanfaat bagi orang-orang yang fuqara. Semakin banyak dagingnya maka semakin banyak mendapatkan kebaikan. Taib, kita ambil dalil pendapat yang kedua. Mereka berdalil, ya, dengan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang kemarin kita bahas di mana Abu Ahmad? Beberapa kriteria hewan kurban Nabi itu ada 10-11 itu Om Dwi di mana? Di Otak Kebon. Ya. Berdalil Nabi SAW berkurban dengan apa? 2 ekor domba jantan bertanduk. Maka ini menunjukkan, kata Imam Malik, lebih utama itu apa? Kambing. Kenapa Nabi ngorbannya pakai kambing? Tapi riwayat yang lain juga Nabi ngorban pakai apa? Onta. Maka, ya, dari dalil-dalil yang tadi jelas pendapat yang pertama itu lebih kuat, karena jelas di situ Nabi SAW menggambarkan orang yang datang pertama ke rumah Allah seperti mengorbankan apa? Unta. Di situ menunjukkan keutamaan berkurban unta. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Poin pembahasan keberapa? Keempat. Mana yang lebih utama? Urunan sapi atau kurban kambing? Nah, ini pembahasannya beda lagi. Mana lebih utama? Kurban kambing atau apa? Patungan sapi. Bah, terdengar dulu ini. Hai ngomong kita fatwa dulu. Ngomong dah. Heli. Bembe lebih utama, tengorban ngadu bembe atau patungan sapi? Bembe. Apalah santu bembe? Lemesak. Hai dah, lemesak nah. Kah jana. Apa? Kambing kan apa alasannya?
Baik. Dalilnya sama ikhwatal iman. Hadis yang tadi. Hadis yang tadi. Tapi kita di sini dengan ucapan ulama ini kita akan tahu mana yang lebih utama. Baik. Kita ambil keterangan ulama Hambali dulu, baru kita ambil keterangan ulama Syafi'i, ya. Apa katanya di sini? Wasyatu afdal. Ini kata Ibnu Qudamah. Wasyatu afdal min syirkin ay al-ishtirak. Berkurban dengan kambing lebih utama daripada patungan. Fi badanah, patungan onta. Patungan onta bahkan. Lianna iraqatad dami maqsudatun fil udhiyah wal munfaridu yataqarrabu bi igraqati kullihi. Ini alasannya. Perhatikan alasannya. Apa alasannya? Karena tujuan utama ibadah kurban itu iraqatud dam, menumpahkan darah, mengalirkan darah. Dan satu orang bisa berkurban dengan satu ekor utuh itu. Di situ dia menumpahkan atau mengalirkan darah secara utuh. Berbeda dengan patungan, masing-masing ya tidak tidak mengalirkan darah secara utuh. Itu alasan ulama Hambali. Kalau dia sendiri, dia secara utuh mengalirkan semua darahnya. Tapi kalau dia patungan, otomatis tidak semuanya secara utuh, masing-masing punya bagian. Ulama Syafi'i mengatakan, dan Imam Syirazi, wasyatu afdal min musyarakati sab'atin fi badanah aw baqarah li'annahu yatafarradu bi iraqatid dam. Sama alasannya. Kata Imam Syirazi, korban kambing lebih utama daripada patungan 7 orang sapi atau onta. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyembelih, yang mengalirkan darahnya. Ini diantara alasannya. Maka ikhwatal iman, lihat, seekor kambing ya dikurban sendiri, kemudian seekor sapi 7 orang. Sekarang dia sendiri yang menyembelih itu, sendiri yang menumpahkan darah, mengalirkan darah itu. Itu alasannya. Adapun sekarang misalkan 7 orang nih, nah, berapa darah yang dikeluarkan itu semua dia patungan. Itu alasan mereka. Memang ya sapi lebih berdaging, lebih banyak dagingnya. Ya, tapi tujuan utama kurban itu bukan untuk mencari daging, tapi mencari apa? Mencari ketakwaan kepada Allah. Kata Allah dalam surat Al-Hajj, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini dalilnya para ulama. Daging-daging unta itu dan darahnya sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamu yang dapat mencapainya. Baik. Jadi ini penjelasan para ulama mengenai apa? Mana yang lebih utama? Ya. Apakah patungan atau ya kurban sendiri dari kambing. Baik, poin pembahasan selanjutnya, umur hewannya. Umur hewannya. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir, "La tadzbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Illa an ya'sura alaikum, kecuali terasa sulit bagi kalian, fatazbahu jaza'atan minad dha'n, maka sembelihlah jaza'ah dari dha'n, dari domba. Apa maksudnya jaza'ah? Jaza'ah itu artinya domba yang umurnya baru 6 bulan. Itu bahasanya. Jaza'ah, umurnya baru 6 bulan. Makanya bahasa Arab itu unik. Tumbuhan itu ada prosesnya. Dia punya masing-masing nama, kayak kurma itu. Sama kayak onta, dia punya nama. Al-bakar itu masih onta muda. Bakar, al-fatiyu minal ibid.
Nah, ini jaza'ah bahasa Arabnya itu apa maksudnya? Onta yang masih domba yang masih umurnya berapa? 6 bulan. Nah, hadis ini khotal iman dijelaskan oleh para ulama kita, ya, bahwasanya tidak boleh berkurban kecuali dengan yang musinnah. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, musinnah itu as-sani. Apa maksudnya? Unta itu as-saniyu minal ibil, umurnya 5 tahun. As-saniyu minal baqar, umurnya sapi itu 2 tahun. As-saniyu minal ghanam 1 tahun. Kemudian untuk domba berapa? 6 bulan. Baik. Nah, sekarang ikhwatal iman, ada sebuah cerita di sini. Ya, ada sebuah cerita. Satu-satunya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikasih keringanan untuk berkurban, ya, dengan kambing yang usianya tidak mencukupi usia hewan kurban. Jadi diceritakan oleh sahabat Barra ibn Azib. Dia punya paman dari pihak ibunya, namanya Abu Burdah. Jadi Abu Burdah ini disembelihlah, ya, kurbannya, kambingnya sebelum menunaikan sholat hari raya. Padahal antum sering dengar kajian yang waktu penyembelihan kurban itu adalah selesai sholat, ya, selesai sholat sampai tanggal 13 sebelum terbenamnya mata, itu waktu menyembelih. Nah, Abu Burdah ini pamannya siapa? Barra ibn Azib ini disembelihlah ontanya sebelum apa? Sebelum sholat. Apa kata Nabi? Syatuka syatu lahmin. Nabi mengatakan kambingmu, ya, hanyalah sembelihan biasa, bukan bernilai kurban. Faqala ya Rasulullah, inna indi dajinan jaza'ah minal ma'zi. Wahai Rasulullah, katanya, saya cuma punya jaza'ah minal ma'az, dari kambing, bukan domba. Saya punya jaza'ah kambing yang umurnya baru 6 bulan, bukan domba. Saking melihatnya berkorban para jamaah, saking melihatnya, ya, sebelum sholat sembelih Nabi mbak saya, aku datang di nesah korban dengan Nabi. Ya Rasulullah, arah kareng saya di balik ini, ya, ada tersisa tinggal 1. Cuman kambing umurnya masih berapa? 6 bulan, bukan domba. Saking kepengennya, apa jawaban Nabi SAW? Izbahha walan tasluha li ghairika. Sembelihlah dia, dan hukum ini enggak berlaku lagi selain untukmu. Satu-satunya sahabat yang diistimewakan dengan hukum kurban ini, kambing yang masih belum genap 1 tahun. Sembelih Nabi. Nah, wah na ida nyembelih jadi nara kanggo wah ini. Kemudian Nabi mengatakan, man dzabaha qabla shalah fa inna ma yazbahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalati faqad tamma nusukuhu. Barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka sempurnalah sembelihannya. Wa asaba sunnatal muslimin, maka dia telah melakukan sunnah kaum muslimin dengan benar. Maka dalil ini jelas menegaskan tidak boleh berkurban dengan kambing yang umurnya 6 kecuali domba tadi. Ya. Jangan pakai dalil ini, jelas Nabi mengatakan besar nak kekeringan nanti. Ya. Jelas nih para jamaah? Taib. Itu dari usia. Taib. Kemudian yang cacat hewan kurban yang membuatnya tidak sah. Ada berapa para jamaah?
Pira cacat hewan yang tidak sah itu? Harusnya di luar kepala ini. 3. Hah? Nah, type telu. Terus. Absen? Buta 2. Pincang. Terus. Ayolah. Abu Mikdad. Aduh, pengot. Astagfirullahaladzim. Pengot todok kan. La ilaha illallah. Miang diri jamak di sana. Piang jamak diri. Jadi syariat baru ini pertanyaan. Ya. Di stroke mana la ilaha. Lihat riwayat Imam, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram dari Bara' bin Azib. Arba'un la tajuzu fi dhahaya. 4 hewan jenis hewan kurban yang tidak sah jadi kurban. 1. Al-awra al-bayyinu awaruha. Buta sebelah yang jelas butanya. Bapak lagi ada 2 anak. Buta sebelah jelas butanya. Dik sekedar sakit mata, ya. Buta sebelah jelas. Nah, jelas ini 1. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Yang sakit jelas sakitnya. Jelas sakitnya bikin dia kurus, kualitas dagingnya menurun. Lagunya pengot todok ngene bro. La ilaha illallah. Yang ketiga, wal arja al bayyinu zal'uha. Pincang jelas pincangnya. Jelas para jamaah pincangnya. Bagian kakinya terpotong misalkan. Ya. Sakit polak, rebak polak naina. Ini jelas pincang. Berbeda kalau pincang sementara habis operasi misalkan. Yang keempat, wal kasiratul lati la tunqi, sangat kurus hingga tidak memiliki tulang sumsum. Berbahasa anta kurus krem. Nah, ini 4 maka disebutkan oleh Imam Nawawi ya dalam syarah hadis ini tentang perkara ini. 4 cacat ini nggak ada tawar menawar. Pakai yang 4 ini nggak sah kurbannya. Yang disebutkan Abu Zain telinganya sobek itu termasuk kategori yang makruh. Yang makruh itu contohnya sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, sobek, tanduknya pecah, ekornya terputus atau sebagiannya, giginya ompong atau pengot sekeji kan oke. Ya. Ini yang apa? Yang dimakruhkan sebagaimana dalam hadis dari Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah SAW an nastashrifa al-aina wal udhun. Nabi SAW memerintahkan kami untuk meneliti, memperhatikan mata, telinga. Wala nudahi bi awra, wala muqabalah, wala mudabarah, wala kharma, wala sarma. Kami dilarang berkurban dengan ya yang buta sebelah. Jangan sampai yang jadi hewan kurban itu muqabalah. Apa muqabalah? Telinganya sobek dari depan. Mudabarah, sobeknya dari belakang telinganya. Wala kharma wala sarma. Yang jangan sampai yang berlubang telinganya. Jangan sampai juga yang giginya ini kata para ulama, ini hukumnya adalah apa? Makruh.
Jelas para jamaah ini? Masih ada waktu? Baik, masih ada waktu. Pertanyaan, poin pembahasan selanjutnya. Apakah boleh menggabungkan akikah dengan kurban? Abu Amar? Nah, tidak boleh. Kita tampung dulu. Apa alasannya Abu Amar? Hah? Apa alasannya Abu Amar? Nganti turun ruangan ilham. Hah? Ibadah yang berbeda? Nah, ibadah yang berbeda, taib, itu alasannya. Pak Guru beda dana? Nah, Pak Guru, boleh apa enggak? Hah? Digabungkan niatnya. Oh, saya belum akikah, mumpung kurban saya gabungkan saja. Taib, kita bahas. Bagaimana status hukum orang yang ingin menggabungkan niat kurban dan akikah? Ada dua pendapat. Nanti kita akan kuatkan mana yang lebih kuat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sah, tidak boleh menggabungkan niat kurban dengan akikah. Ini pendapat jumhurul ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, ya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa alasan mereka? Ibadah kurban dan ibadah akikah itu ibadah yang ditujukan dengan ya tujuan yang berbeda-beda. Maksudun li dzatihi, ditujukan pada zatnya tersendiri. Maka tidak sah akikah menggantikan kurban, kurban menggantikan akikah. Dan keduanya memiliki sebab yang berbeda. Nah, ini alasannya. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'i yang terkenal dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarhul Minhaj, wa zahiru kalamil ashab, zahirnya ucapan para ulama madhab Syafi'i, annahu law nawa bisyatil udhiyah wal aqiqah lam tahsul wahidatun minhuma. Kalau ada orang yang berniat dengan kambing kurban niat akikah. Ini kata Ibnu Hajar. Kalau ada orang yang berniat dengan kambing kurban untuk kambing apa? Akikah. Lam tahsul wahidatun minhuma. Tidak sah satu menggantikan yang lainnya. Ini alasannya. Ibadahnya berbeda-beda, sebabnya berbeda. Pendapat yang kedua mengatakan tujzi'ul udhiyah. Sah udhiyah itu digabungkan dengan apa? Akikah. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad dan ini madhab Hanafiyah. Apa alasan mereka? Kedua-duanya ibadah itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih. Ya. Keduanya sama-sama apa? Ibadah yang tujuannya apa? Menyembelih. Maka bisa salah satu dan yang lainnya menggantikan. Taib. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya. Wallahu a'lam. Menurut kalau saya pribadi, saya bercontoh kepada pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah yang mengatakan bahwasanya ya tidak sah, karena itu dua ibadah yang masing-masing tujuannya berbeda. Yaitu kalau ini tujuannya apa? Untuk di dalam rangka kelahiran anak. Kalau akikah, kalau kurban dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Menjalankan satu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meskipun sama-sama menyembelih. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Taib, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian perbedaan antara ini dia. Kurban dan akikah, ini disebutkan. Satu, dari sisi istita'ah. Dari sisi kemampuan. Dari sisi kemampuan. فالأضحية سنة مؤكد في حق الموسر عند الجمهور وعند الأحناف أنها واجبة عملا لا اعتقادا على الموسر. Dari sisi kemampuan, kurban menurut mayoritas para ulama sunnah muakkadah. Tapi menurut ulama Hanafi wajib bagi yang mampu. Ini dari sisi kemampuan dulu. Adapun akikah hukumnya satu, sunnah muakkadah. Meskipun dia tidak mampu, mampu dan tidak mampu sama, nggak ada perbedaan pendapat. Jelas ini. Berarti perbedaannya pertama dari sisi apa? Kemampuan. Kalau kurban dia sunnah muakkadah menurut jumhur, mayoritas para ulama. Sedangkan wajib bagi yang mampu menurut siapa? Ulama Hanafi. Tapi akikah enggak. Mereka mengatakan adalah hukumnya apa? Sunnah muakkadah yang sulit maupun yang mampu, yang enggak mampu maupun yang mampu. Jelas ini? Taib. Yang kedua, dari sisi urunan patungan. Para ulama membolehkan patungan dalam apa? Dalam kurban. Onta 7 orang, sapi 7 orang. Adapun akikah, mayoritas para ulama melarang untuk patungan, karena yang di situ adalah apa? Kambing, nggak mungkin orang patungan kambing. Kemudian nas yang datang dalam urusan akikah itu adalah apa? Kambing. Kemudian waktu penyembelihan, ini perbedaan yang ketiga. Kalau akikah itu ketika anak lahir itu 7 hari setelah dia lahir, itu sunnahnya. Sedangkan kurban waktu penyembelihannya cuma 4 hari saja. Dan akikah ada keluasan. Sebagaimana datang beberapa riwayat, ya. Ketika seorang sudah dewasa, boleh dia mengakikahkan dirinya. Tapi kalau kurban cuma sekali setahun, dalam berapa hari? 4 hari. Itu waktunya menjadikan perbedaan antara akikah dan kurban. Taib. Kemudian al-bai', menjual. Kalau hewan kurban, yang kurban gak boleh menjualnya sama sekali. Ya. Adapun akikah, sebagian membolehkan para ulama untuk menyedekahkannya dan menjualnya. Ini perbedaannya. Kita ulang. Dari sisi menjual, kalau orang berkurban sama sekali tidak boleh dijual. Tapi kalau akikah, sebagian para ulama apa? Boleh mengatakan untuk dijual. Tapi ini dia beberapa perbedaannya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari sisi pembagian, yang terakhir dari sisi pembagiannya. Bagian daging, kalau kurban, sebagian para ulama mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga itu menurut pembagian sebagian para ulama. Maka sunnahnya orang yang berkurban makan, kemudian disedekahkan, kemudian kulu, kata Nabi SAW, wa tasaddaqu waddakhiru, makan, sedekahkan, dan itu sunnah hewan kurban. Tapi kalau akikah apa ikhwatal iman? Ya, dari sisi pembagiannya dia boleh secara dia matang ataupun secara tidak matang. Kalau kebanyakan dari udhiyah, kebanyakan dibagikan secara apa? Secara tidak matang. Baik. Kemudian poin terpenting dari ini, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Makanya di sini
Sebutkan, qala Syafi'i ibn Sirin, isna' bilahmiha kaifa syi'ta. Kalau urusan udhiyah, kalau urusan akikah, lakukanlah dengan dagingnya apa yang engkau ingin lakukan. Apa maksudnya? Mau dimasak dulu atau mau dibagikan apa? Matangnya enggak ada masalah. Tapi kalau kebiasaan berkaitan dengan daging kurban, kebanyakan apa? Mentah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini dia beberapa penjelasan para ulama kita tentang berkaitan dengan beberapa fikih masalah kurban. Ada pembahasan-pembahasan yang lain tentunya. Tidak mungkin semuanya kita akan bahas pada kesempatan ini. Silakan ya kita azan dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan nanti. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di sini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah saya sering jawab terkait dengan hari Arafah. Untuk di Indonesia kita lebih aman puasa hari Selasa atau hari Rabu karena penanggalan yang berbeda. Para ulama berbeda ijtihad dalam masalah ini. Apakah ikuti penanggalan pemerintah ya atau ikuti wukufnya jamaah haji di Arafah. Ya, nas hadisnya mengatakan siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Dan kita kenal bahwasanya hari Arafah itu adalah apa? Ya, ketika jamaah haji wukuf di Arafah, maka dikatakan siyamu yaumi Arafah. Nah, sebagian ustadz kita tetap berpegang dengan dalil mereka dan hujjah mereka yang kuat, bahwasanya puasa itu tanggal 9 ketika wukufnya jamaah haji di Arafah. Sebagian berijtihad lain tidak.
ikut penanggalan pemerintah setempat. Ya, kenapa? Beralasan sumu li ru'yatihi wa aftiru li udatihi. Kemudian sebagaimana dijelaskan hadis ini bahwasanya ya berpuasa itu bersama pemerintah dan mayoritas orang banyak, sebagaimana penjelasan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dan Al-Imam Sindi. Ala kulli hal, ya, guru kami Syekh Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili punya jalan tengah terhadap perselisihan pendapat para ulama kita ini. Apa jalan tengahnya? Ya, beliau mengatakan jikalau berbeda penanggalan di negeri kalian tanggal 8, kemudian di Saudi Arabia tanggal 9. Maka puasalah tanggal 8 mengikuti wukufnya jamaah haji di Saudi Arabia. Kemudian kalian berpuasa juga tanggal 9 di negeri kalian yang mengikuti penanggalan pemerintah setempat. Kita keluar dari khilaf kita ini. Jalan tengahnya seperti itu. Ya, ikuti wukufnya jamaah haji yang wukuf, kemudian kita puasa mengikuti apa? Penanggalan pemerintah. Wallahu taala ala wa ala. Maka itu yang aman. Ya, nanti kalau antum puasa hari Selasa ndak puasa hari Rabu, kenapa enggak ikut pemerintah? Kan hadisnya begini. Tapi antum enggak ikut pemerintah. Nah, itu lagi masalahnya. Nah, nanti antum puasa hari Rabu. Saya ikut pemerintah, tapi hadisnya ngomongnya gini. Maka jalan tengahnya ini khotalina. Ya, wallahu taala a'la wa ala. Ada pertanyaan yang lain? Sila. Di beberapa lembaga saya mengatasnamakan lembaga yayasan, tapi kan mengatasnamakan perorangan. Sah korban seperti itu. Berkorban atas nama? Lembaga yayasan, misalnya sekolah. Sekolah ini, kalau ini sekolah berkorban. Nah, kan mengatasnamakan ini lagi. Sah korban seperti itu. Kemudian yang kedua, dari awal mana kita berkorban di kampung sendiri atau kita serahkan ke lembaga yang biasa menerima sumbangan kurban, tapi di luar. Baik. Berkorban atas nama lembaga, yayasan. Mungkin sebagai penyalur ya. Mungkin sebagai penyalur iya. Kalau yayasan lembaga ya penyalur. Atau sebagai panitia, kemungkinan antara tiga itu, penyalur atau panitia. Atau mungkin, ini mungkin saja, orang-orang yang punya yayasan itu yang berkorban. Nah, itu dia. Tapi mau berkorban atas nama yayasan ya tidak ada ini. Ya, karena yang berkorban itu siapa? Yang punya kewajibannya kita, orang-orang beriman ini, bagi yang mampu. Ya, adapun dengan adanya lembaga yayasan ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk yang menyalurkan biasanya ya, atau sebagai yang diwakilkan, diamanahkan untuk menjadi panitia. Nah, tapi kalau menyembelih bismillah Allahumma taqabbal an muassasah kan tidak ada. Bismillah, ya ini sembelihan korban yayasan ini. Kalau korban yayasan punya kewajiban korban yayasan para jamaah? Enggak ada yayasan punya kewajiban korban. Yang punya kewajiban korban itu siapa? Ya kita ini manusia, orang-orang beriman ini. Bagi yang mampu. Itu yang pertama. Makanya saya katakan kemungkinan sebagai apa? Panitia, penyalur, atau mungkin yang punya yayasan yang antara itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa? Berkorban di kampung sendiri, di rumah sendiri dengan tangan kita yang menyembelihnya, itu yang lebih utama, sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zabahahu ma biyadihi, Nabi menyembelihnya dengan tangannya sendiri, itu yang lebih utama. Maka hukum asalnya ya berkorban itu di tempat sendiri. Wallahu taala ala wa ala. Wajib mudi Husain. Tadi kita tentang berbeda hewan. Samping kambing. Saya menanyakan masalah jika boleh kita punya satu unta, misalnya untuk perempuan satu unta, dan lagi 2 unta. Taib, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Taib. Hukum akikah dengan itu dengan sapi misalkan ya.
Taib. Di sini saya akan sebutkan dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kitab ensiklopedi fikih, dikatakan yujzi'u fil aqiqati al-jinsul ladzi yujzi'u fil udhiyah. Sah dalam akikah jenis hewan yang sah dalam kurban. Nah, saya ulang, sah dalam akikah jenis hewan yang sah dalam wa fadhahaba afwan wa huwa al-an'amu min ibilin wa baqarin wa ghanam, yaitu onta, sapi dan kambing. Wala yujzi'u ghairuha wa hadha muttafaqun bainal Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ini pendapat yang disepakati ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Berarti 3 mazhab jumhur. Wa huwa arjahul qaulain indal Malikiyah muqabil arja anha la takunu illa minal ghanam. Tapi kalau mazhab Maliki mengatakan bahwasanya yang tidak sah kecuali dengan kambing. Ini pendapat jumhur. Jumhur mengatakan apa? Sah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Abu Zain. Lanjut pertanyaan pertama tadi, Ustaz. Ada syubhat yang mengatakan kalau puasanya saat Arafah di Saudi, kenapa juga lebarannya tidak seperti Saudi katanya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus. Kedua, biasa di kampung itu dia misalnya sapi kelompok 7 orang, itu 5 orang kurban, 2 orang akikah. Nah, kita ini merujuk pada mazhab Hanafi, apakah sah kurban dan akikah itu? Baik. Pertama tentang kenapa kalau puasa ikutin Saudi, tapi kalau lebarannya kenapa nggak ikutin Saudi? Taib ya kata lima. Jelas dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Al-fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Hari raya Idul Fitri di mana kalian melakukan hari raya Idul Fitri. Dan hari raya Idul Adha di mana kalian merayakan hari raya Idul Adha. Artinya disebutkan oleh Imam Sindi, urusan penentuan masuknya puasa dan hari hari raya Idul Adha ini bukan urusan perorangan atau lembaga organisasi tertentu, tapi ini kembali kepada pemerintah. Itu penjelasan disebutkan oleh Imam Sindi rahimahullahu taala. Nah, taib. Adapun kaitannya puasa Arafah ini, kenapa ulama kita berfatwa seperti ini? Karena beda ijtihad. Itu poinnya. Tapi mereka sepakat kalau penentuan masuk Ramadan, mereka sepakat harus ikutin pemerintah. Karena di sini mereka memahami konteks dalil ikhwatal iman. Mereka berijtihad dengan masing-masing dalil. Karena lafaz hadis itu siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Dan hari Arafah itu kaitannya dengan tempat apa enggak? Jelas kaitannya dengan tempat, sehingga berpegang yang mengatakan tempat harus ikutin Saudi Arabia. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan ikuti tetap penanggalan pemerintah. Zaman dahulu bagaimana cara mengetahui hari Arafah itu sedangkan belum ada media? Ya apa tidak? Dari sini dibangun ijtihad yang berbeda. Maka saya katakan jalan tengahnya seperti yang tadi itu. Andai kata mau puasa tanggal 8, dia ikutin ijtihad para ulama. Ikuti yang menanggalan pemerintah, ikuti ijtihad. Tapi hari raya harus ikut pemerintah setempat ini. Nah sekarang kalau kita berbicara kemungkinan, misalkan di Saudi, di sini tanggal 9 atau di sini tanggal berapa? Ya, tanggal 9 hari Arafah. Di Saudi sudah hari raya. Bagaimana? Hotel 5. Sini tanggal berapa? Afwan. Kalau sebaliknya, tadi kita mengatakan tanggal 8, tanggal 9 kita berbeda dengan Saudi Arabia. Begitu juga hari raya mereka lebih cepat daripada kita. Sekarang kebalikannya, ternyata hari raya Saudi itu lebih maju. Hari rayanya lebih maju. Hotel Iman. Ternyata tanggal 9 di sini mereka sudah Sudah hari raya Idul Adha. Di tanggal 8 di sini ternyata mereka sudah Hari Idul Adha misalkan. Apakah kita harus ikut mereka? Kan tidak.
Syekh Sulaiman menjelaskan fatwanya di situ, kalau itu artinya lebarannya kita itu lebih mundur dari apa? Lebarannya Saudi, bukan lebih maju daripada kita. Disitulah baru kita mengikuti apa? Ya, dengan dua yang penjelasan yang tadi. Maka intinya Bu Zain, syubhat seperti itu kita katakan urusan hari raya tidak ada tawar menawar, harus ikut bersama pemerintah. Dan itu penjelasan para ulama kita. Adapun kaitannya dengan puasa hari Arafah, ini beda ya, itu penjelasannya. Kemudian kalau penentuan awal Ramadan dan akhirnya Ramadan itu juga kembali ke ranah pemerintah. Jelas ini? Nah, kita berjalan mengikuti apa? Mengikuti dalil. Taib, saya akan lebih amannya saya akan bacakan antum ya fatwa tentang Syekh Sulaiman. Ini saya terjemahkan. Ini disebutkan oleh beliau dalam kajian beliau dalam sisi tanya jawab dari penjelasan kajian fikih kitab Dalil At-Talib Linaidil Matalib. Disebutkan di sini rekaman ini pada tanggal 12 September tahun 2015. Sudah berapa tahun ini? 8 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Ini pertanyaannya. Apabila hari Arafah, hari wukufnya para jamaah haji Arafah, berbeda dengan penanggalan di negeri kami, apakah kami puasa Arafah ataukah tidak? Yang nampak bagi saya, kata beliau, semoga Allah merahmatiku dan mengampuniku, bahwasanya apabila di hari Arafah di Arab Saudi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah berdasarkan perhitungan tanggal di negeri kalian, jadi hari Arafah 9 Zulhijjah di sini. Nah, seperti dengan tahun ini. Besok kan wukufnya gimana? Jamaah haji di Arafah. Baik. Bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah di negeri kalian, maka puasalah di hari ke-8 dan tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan perhitungan tanggal negeri kalian. Melakukan seperti ini tidak masalah, karena hari raya Idul Adha di negeri kalian sesuai dengan perhitungan tanggal di negeri kalian, bukan ikut negeri kami. Nah, jelas kan? Nah, hari raya mengikuti apa? Negeri kalian, kata Syekh. Jadi berpuasalah di hari ke-8 dalam rangka menepati hari wukufnya jamaah haji di Arafah, kemudian berpuasa tanggal 9 dalam rangka mengikuti penanggalan di negeri kalian. Adapun apabila tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari wukufnya jamaah haji di padang Arafah bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah di negeri kalian, afwan. Nah, ini dia. Ternyata di sana hari wukuf tanggal berapa? Tanggal 9 di sana. Kita lebih dahulu penanggalannya daripada Saudi. Di sini tanggal berapa? Tanggal 10 hari raya. Apakah ikut di sana? Kata Syekh di sini, maka kata Syekh tidak perlu puasa, karena hari tersebut adalah hari raya Idul Adha di negeri kalian, dan Nabi SAW telah melarang kita untuk berpuasa di hari raya. Jelas sebetulnya. Berarti singkatannya fatwa ini, kalau kita hari rayanya lebih mundur daripada mereka, berarti kita ikut puasa tanggal 8 dan tanggal 9 dalam rangka dua poin itu, mengikuti penanggalan wukufnya jamaah haji dan ikuti penanggalan pemerintah. Kalau lebaran kita lebih maju, maka cukup mengikuti apa? Pemerintah. Wallahu taala a'lam.